Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nurlaili dari Prodi PGSD kelas C, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, dalam sistem pendidikan nasional yang pertama itu ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Nah, pendidikan sendiri itu merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Jadi, pendidikan itu akan berperan aktif gitu, akan berdampak positif untuk peserta didik dari sekarang dan yang akan datang seperti itu. Selanjutnya ada Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintahan dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Nah, seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, terus pendidikan Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Terus penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Nah, yang pertama ada kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan, program, serta pengelolaan pendidikan. Selanjutnya ada jalur dalam kelembagaan pendidikan itu. Yang pertama ada jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan itu ada dua. Yang pertama jalur pendidikan sekolah dan yang kedua ada jalur pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada jalur pendidikan sekolah, yaitu sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang bersenjang dan berkesinambungan. Nah, dalam pendidikan sekolah ini ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya itu formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jadi, jalur pendidikan sekolah itu berkesinambungan dan bersifat formal, kayak SD gitu, SMP, SMA. Terus yang kedua itu dalam jalur pendidikan, yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang berkesinambung. Nah, seperti jalur pendidikan luar sekolah itu kayak kepramukaan, terus kursus-kursus, kayak kursus Bina Bangsa itu termasuk jalur pendidikan luar sekolah. Nah, dalam pendidikan luar sekolah itu memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, seperti bahasa, kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri. Jadi pendidikan luar sekolah itu sifatnya tidak formal. Beda dengan pendidikan sekolah tadi yang bersifat formal, kalau pendidikan luar sekolah itu tidak bersifat formal. Dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Terus modelnya itu sangat beragam. Dalam hubungan ini pendidikan keluarga. Nah, dalam hubungan ini pendidikan keluarga itu termasuk pendidikan luar sekolah karena diselenggarakan di dalam keluarga yang fungsi utamanya itu menanamkan keyakinan peserta didik, keyakinan agama, nilai budaya, moral, terus keterampilan praktis. Nah, keyakinan agama itu seperti keyakinan kita terhadap Tuhan kita masing-masing gitu dalam keluarga itu sendiri. Terus nilai budaya, moral tentang kesopanan si peserta didik itu sendiri yang diajarkan dalam keluarga.
dalam kelembagaan pendidikan. Yang kedua, setelah jalur pendidikan yaitu ada jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah itu dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, dalam jenjang pendidikan itu kan tadi ada 3. Jenjang pendidikan dasar itu yang pertama, pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di samping itu juga berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Jadi sebelum kita ke pendidikan menengah, kita itu harus melalui tahap pendidikan dasar terlebih dahulu. Jadi pendidikan dasar itu syarat untuk masuk ke pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan menengah. Nah, tiap-tiap warga negara itu diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar yang lamanya itu 6 tahun. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 14 Ayat 1. Terus pendidikan dasar ini termasuk juga pendidikan luar biasa atau PLB gitu, pendidikan keagamaan dan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya yang kedua dalam jenjang pendidikan yang kedua yaitu jenjang pendidikan menengah. Nah, jenjang pendidikan menengah itu terusan dari pendidikan dasar gitu. Setelah pendidikan dasar terus ke pendidikan menengah. Jadi pendidikan menengah itu yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Nah, pendidikan menengah ini juga syarat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Jadi sebelum ke pendidikan tinggi ke menengah, sebelum ke menengah tadi itu dasar, menengah, dan tinggi. Jadi dalam pendidikan menengah itu berfungsi sebagai lanjutan kan tadi, lanjutan perluasan pendidikan dasar. Terus selain untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi juga, pendidikan menengah juga untuk mempersiapkan peserta didik untuk ke lapangan kerja. Jadi bukan hanya untuk sekolah tinggi, pendidikan menengah juga mempersiapkan setiap peserta didik untuk siap langsung terjun ke lapangan kerja. Nah, pendidikan menengah itu terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa. Jadi pendidikan umum itu kayak SMA, terus ya gitu kan, SMA yang umum-umum. Terus yang kalau kejurusan itu kayak SMK, kan banyak jurusannya kan. Di SMK itu ada informasi, ada tata boga, ada kimia, itu kan kejuruan. Jadi di SMK itu bisa dibilang siap untuk langsung terjun ke dunia kerja. Seperti yang dibilang tadi, dalam jenjang pendidikan menengah itu bisa untuk melanjutkan ke sekolah tinggi dan bisa untuk mempersiapkan peserta didik langsung ke dunia kerja gitu. Nah, yang ketiga itu ada jenjang pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi itu merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam masyarakat itu tertentu pastinya. Jadi untuk dapat mencapai tujuan tersebut itu lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi Tridharma
yaitu pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Nah, pendidikan tinggi juga itu berfungsi sebagai jembatan. Jadi jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Nah, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu disebut perguruan tinggi yang dapat terbentuk. Jadi perguruan tinggi itu terbentuk dari akademi, institut, terus politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Yang pertama ada akademi. Akademi itu kan merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Contohnya dalam akademi itu contohnya ada kebidanan, terus kepolisian, keperawatan, itu termasuk dalam akademi. Selanjutnya ada politeknik. Politeknik itu merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, kayak Politeknik Nusa, Politeknik Negeri Bandung gitu. Kalau terus ada lagi Polbam ya, dia singkat Politeknik Negeri Bandung itu Polbam. Terus ada sekolah yang selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam satu disiplin ilmu dan bidang tertentu. Nah, selanjutnya ada institut nih. Institut itu ialah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademi dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. Nah, dalam institut ini contohnya ITB yang di Bandung, Institut Teknik Bandung, ya ITB. Terus ada lagi Institut Pertanian Bogor, IPB, kan itu termasuk institut. Selanjutnya yang terakhir itu ada universitas. Nah, selanjutnya dalam perguruan tinggi itu dapat menyelenggarakan satu setara atau lebih. Nah, setara itu dimaksud dengan non-setara. Yang pertama ya, yaitu D3 atau lama belajarnya itu 2 tahun sampai 3 tahun. Atau juga disebut non-gelar. Terus ada S1 atau setara 1 yang lama belajarnya 4 tahun dengan gelar sarjana. Terus ada juga S2 setara 2 yang lama belajarnya itu 2 tahun dengan gelar magister setelah S1 ya. Terus dilanjutkan jadi S2 dengan gelar magister. Terus yang ketiga itu ada setara 3 yang lama belajarnya itu 3 tahun dengan gelar doktor. Nah, di samping program diploma dan program sarjana, perguruan tinggi itu dalam hal ini LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan itu dapat juga menyelenggarakan program akta tenaga kependidikan, yaitu akta 3, akta 4, dan akta 5. Nah, program akta ini program akta mengajar itu merupakan program paket kependidikan sebesar 20 SKS atau untuk lama studi 1 semester 6 bulan bagi masing-masing jenjang akta. Jadi akta mengejar itu kita itu mengejar 20 SKS dalam 1 semester atau 6 bulan lamanya. Nah, dalam akta juga itu ada akta 3, ada A3 setara dengan D3, ada akta 4 atau setara dengan D4, dan akta 5 setara dengan sarjana plus sejumlah pengalaman. Oke, dalam sistem pendidikan nasional yang kedua itu ada program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada jenis program pendidikan. Nah, jenis pendidikan itu adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususannya tujuannya. Undang-Undang 1989 nomor 2 bab 1 ayat 4. Nah, yang pertama dalam jenis pendidikan yang pertama itu ada pendidikan umum.
Pendidikan umum itu adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Nah, pendidikan umum itu berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Nah, yang termasuk dalam pendidikan umum itu ada SD, SMP, SMA, dan universitas. Itu termasuk pendidikan umum. Terus dalam jenis program pendidikan yang kedua itu ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti teknik, jasa boga, busana, perhotelan, terus perkantoran, ada juga kerajinan, administrasi, dan lainnya. Nah, lembaga pendidikan kejuruan ini ada SMK, STM, terus ada SMEA, ada SMIK, dan lain-lainnya. Nah, selain dua jenis itu juga ada yang terakhir ya, ada juga pendidikan luar biasa. Nah, pendidikan luar biasa itu merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Selanjutnya ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan itu merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai satu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintah non-departemen. Terus yang terakhir ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranannya dalam menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Yang kedua yaitu ada kurikulum program pendidikan. Nah, konsep sistem pendidikan nasional itu direalisir melalui kurikulum. Nah, kurikulum ini memberi bekal pengetahuan, sikap, keterampilan kepada peserta didik. Nah, yang pertama ada kurikulum nasional, yaitu yang pertama ada terwujudnya bangsa yang cerdas, terus manusia yang utuh, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terus berbudi pekerti yang luhur, terampil dan berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya yang kedua itu ada kurikulum muatan lokal. Itu adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya diartikan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Landasan yuridis, yaitu suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar, ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Selanjutnya ada pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum itu ada yang pertama adanya perluasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan bagi rakyat banyak. Terus ada pendidikan penanaman dasar atau basic education yang lebih baik pada seluruh warga negara untuk terjun ke lapangan kerja di masyarakat dan untuk lanjut belajar ke pendidikan tinggi. Selanjutnya adanya seleksi bertahap yang lebih terarah untuk memasuki pendidikan tinggi. Selanjutnya ada pembaruan pola masa studi. Nah, pembaruan pola masa studi itu termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan. Selanjutnya ada pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu yaitu tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mustika Nurlayli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.